Dilanjutkan dengan mukadimah yang terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita Gus Maulana Hasan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, jamaah ngopi bareng kiai. Alhamdulillah, untuk pertama kali kegiatan ini diadakan di Masjid Raudhatul Jannah, Kirana Cibitung Blok O, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi rutinitas kita setiap bulan pada minggu pertama setiap malam Senin, dengan niat dan tujuan untuk bersama-sama belajar mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga amaliyah para ulama salafun salih. Juga mudah-mudahan acara ini bisa menjadi perekat silaturahmi kita dalam bingkai ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, yang mana dari tiga ukhuwah tersebut mudah-mudahan bisa tercipta kemaslahatan bagi kita semuanya, khususnya diri kita masing-masing, keluarga kita, masyarakat kita, dan daerah wilayah kita dan negeri kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DKM dan jajaran pengurusnya yang telah berkenan untuk berpartisipasi di dalam jalannya acara ini dengan memberikan atau memfasilitasi dan mengizinkan masjidnya untuk kita tempati duduk bersama. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amaliyah ibadah yang mendatangkan keberkahan dan rahmatnya, khususnya untuk Masjid Raudhatul Jannah beserta pengurus DKM dan jajarannya, beserta jamaahnya dan lingkungan sekitarnya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada para sesepuh Kirana Cibitung Blok O, berikut juga jajaran pengurus RT dan RW-nya, dan kepada para kiai, para asatid yang ikut hadir di sini, duduk bersama-sama kita, menemani kita untuk sama-sama belajar mengkaji ilmu agamanya Allah,
sebagai bahan untuk introspeksi diri kita. Karena orang belajar agama, orang ngaji ini Pak, tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi keimanan kita, ketakwaan kita, apa yang kurang, apa yang belum, apa yang kurang lengkap, apa yang kurang baik. Bukan untuk menjustifikasi orang lain atau merasa diri kita lebih benar daripada orang lain. Karena kata Rasulullah SAW, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan keluputan, sehingga tidak pantas rasanya kita itu merasa lebih benar, lebih baik dari orang lain. Saya pernah membaca sebuah riwayat dari Sayyid Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Dijuluki As-Sajjad karena beliau ini orang yang ahli bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, apabila kamu melihat saudaramu berbuat sesuatu yang menurut pandangan kamu salah, maka carilah 71 alasan untuk memaklumi perbuatan saudaramu yang kamu anggap salah. Dan apabila dari 71 alasan itu tidak satupun kamu temukan alasan untuk memaklumi perbuatan saudaramu yang kamu anggap salah, maka berhusnudzonlah, seraya mengatakan di dalam hati, mungkin saudaraku ini berbuat sesuatu yang benar, hanya saja saya belum menemukan alasan apa yang membenarkan perbuatannya. Ini menjadi pedoman bagi seluruh jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mudah berburuk sangka kepada orang, tidak mudah memvonis orang lain, tidak mudah menjudge orang lain. Karena apa? Karena Rasulullah juga bersabda, khaslatani laisa fawqahuma minal khair. Dua perkara yang tidak ada yang lebih baik dari dua perkara itu, yaitu husnudzon billah wa bi'ibadillah, berbaik sangka kepada Allah dan kepada seluruh makhluknya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini, dengan silaturahmi ini, kita bisa merekatkan hati kita masing-masing dalam bingkai ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah. Kenapa Pak? Di dalam kitab Shahibur Ratib, As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita kenal kitabnya yang masyhur Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, itu ada dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata beliau, inna lillahi fil ardi aniyatun ala wahiyal qulub. Allah itu memiliki wadah di bumi. Apa itu wadahnya? Ala wahiyal qulub. Wadah tersebut berupa hati, hati makhluknya. Dan di hati itu Allah meletakkan 3 karakter orang-orang beriman yang bisa kita lihat. Jadi ini menjadi ciri Pak, orang yang imannya sempurna, orang yang imannya baik, orang yang keimanannya itu ditopang dengan ilmu, orang yang imannya itu dilandasi oleh ilmu, pasti akan terlihat 3 karakter ini. Yang pertama, asfaha, hati yang paling jernih,
Yang kedua, aslabuha, hati yang paling kuat. Yang ketiga, aruquha, hati yang paling lembut. Yang pertama, hati yang paling jernih. Yang kedua, hati yang paling kuat. Yang ketiga, hati yang paling lembut. Maksudnya bagaimana ini? Kata Shahibur Ratib di dalam kitabnya mentafsirkan maksud daripada dawuhnya Sayyidina Ali ini, yang disebut dengan asfaha, yaitu hati yang paling jernih. Jernih dalam apa? Jernih dalam memahami agamanya Allah, dan jernih di dalam mengamalkan perintah-perintahnya Allah, dan meneladani sunnah-sunnahnya Rasulullah. Karena apa? Karena inti utama dari amaliyah ibadah kita adalah ikhlas. Yang namanya ikhlas itu tidak termotivasi, tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah. Yang kedua, yang disebut dengan paling kuatnya hati, kuat dalam apa? Kuat dalam memegang agamanya. Kuat dalam memegang agamanya. Maksudnya bagaimana? Di dalam setiap aktivitas ibadahnya, dalam setiap aktivitas kesehariannya, itu selalu berlandaskan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui lisan nabinya berupa syariat agama. Berapa banyak kita itu melaksanakan amaliyah ibadah, melaksanakan aktivitas ritual keagamaan tidak berlandaskan ilmu, tapi berlandaskan kebiasaan. Kebiasaan. Padahal kita tahu di dalam kitab Matnuz Zubat itu ada nazam yang bunyinya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melaksanakan aktivitas ibadah tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang menjadi tolak ukur sah dan tidaknya ibadah yang dikerjakan, maka amal ibadahnya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi percuma sampean itu ibadah, sampean itu sholat, sampean itu puasa, sampean itu berzikir, kalau tidak dilandasi oleh ilmu yang menjadi tolak ukur benar dan tidaknya, sesuai dan tidaknya dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, para sahabatnya, para tabi'in dan salafun saleh. Yang ketiga, aruquha, hati yang paling lembut. Lembut terhadap siapa? Lembut terhadap kaum muslimin. Lembut terhadap orang-orang yang beriman. Lembut terhadap saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang beriman, harus lembut. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, menghardik orang muslim itu adalah bentuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memusuhi mereka, memerangi mereka, mendiskreditkan mereka, itu adalah bentuk daripada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa menjadi pencerahan untuk kita, bisa menjadi bahan evaluasi untuk diri kita masing-masing, agar supaya kita bersemangat untuk membenahi keimanan dan ketakwaan kita, agar supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya iman yang diterima bisa mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin wal muslimat khususnya, dan umumnya bagi seluruh umat manusia,
yang notabene adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Pak, saya cerita asal muasal terbentuknya acara ngopi bareng Kiai ini. Tadinya saya dengan sahabat-sahabat saya yang ada di samping saya ini suka ngobrol, baik di media sosial maupun di dunia nyata, kadang ngopi bareng. Membicarakan apa? Membicarakan masalah agamanya Allah yang pertama. Yang kedua, lingkungan masyarakat kita masing-masing. Yang ternyata Islam itu kuantitasnya banyak tapi kualitasnya sungguh sangat menyedihkan, Pak. Contoh begini, Pak. Dengan kita mengadakan acara ini, marilah kita dukung acara-acara seperti ini agar supaya yang kuantitas Allah rubah menjadi kualitas. Bukan hanya banyaknya saja umat Islam, tapi kualitas keimanan dan ketakwaannya juga keilmuannya mumpuni, sehingga bisa mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Nabi diutus itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Seluruh alam, Pak. Bukan hanya orang muslim saja, bukan hanya manusia saja, termasuk hewan, tumbuhan, dan lingkungan sama. Artinya kalau sampean itu tidak menjaga lingkungan, yaitu berarti sampean tidak menebarkan rahmat. Makanya di dalam sebuah kitab karya dari Shahibur Ratib juga, sampai kita memindahkan duri di jalan yang biasa dilewati orang, itu adalah bentuk keimanan, Pak. Artinya apa? Kemaslahatan. Padahal yang lewat di jalan itu belum tentu semuanya orang beriman dan orang muslim, bisa jadi orang non muslim juga lewat di situ. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi rutinitas kita semuanya. Ya. Nah, ini alhamdulillah Ustadz Saiful Bari, sahabat saya ini, yang biasanya beliau ini, Pak, ngakunya paling ganteng katanya gitu. Ngakunya paling ganteng kalau ke saya, Pak, gitu loh. Iya, nggak di medsos, nggak di sini, gitu loh. Tapi ternyata dia nggak terbukti gantengnya, Pak. Nggak terbukti. Kenapa saya bilang begitu? Lah tadi dia bilang saya nervous kalau di shooting, berarti kan orang nggak ganteng dia. Kalau ganteng nggak nervous, Pak, gitu loh. Kan gitu. Nggak pede. Nggak pede lah. Kalau orang ganteng kayak saya misalkan gini, wah pede saya gitu loh. Ngapain nggak pede gitu kan? Nah, ya kita doakan mudah-mudahan beliau ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan panjangnya usia beliau ini dapat membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk seluruh umat manusia, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, dan mudah-mudahan ilmu beliau bisa menjadi motivasi untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi setelah acara prolog dari narasumber yang ada di depan kita ini, nanti kita ada sesi tanya jawab. Tolong persiapkan jawabannya, Pak. Pertanyaannya, Pak, jangan jawabannya. Pertanyaannya, Pak. Salah mulu saya ngomong tadi. Kewalat apa ya? Kewalat. Ikut grogi. Iya, mohon maaf tadi ya. Kalah ganteng. Enggak, tetap ganteng saya. Enggak, tetap ganteng saya. Karena saya enggak grogi dari tadi. Jadi siapkan pertanyaannya seputar apapun, baik itu yang berkenaan dengan pribadi, lingkungan, masyarakat, dan bangsa juga negara. Nanti biar kita diskusikan bersama dengan para guru-guru kita yang ada di depan kita ini. Dan kemudian saya juga berterima kasih kepada Ustadz Alwi Mubarak ini. Ini sahabat saya, Pak, yang juga kadang-kadang suka songong di depan saya, Pak. Bener. Songong banget, Pak. Kalau ketemu saya ngakunya ini, Pak, kalau salaman gitu kan ya, Gus salamannya jangan begini. Terus gimana, Ustaz? Cium tangan, saya kan kiai katanya gitu. Kiai katanya. Kiai dari mana, saya bilang gitu. Sampai saya bilang begini, Pak, kiai itu dalam literatur bahasa Jawa, kan kiai ini kan bahasa Jawa loh.
Ya kan? Kiai ini bahasa Jawa, Pak. Kebabule juga. Bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kiai itu dalam literatur bahasa Jawa artinya pengasuh pondok pesantren. Dan saya tanya balik, mana pondok pesantren ente? Itu yang pertama, Pak. Dan menurut para sahibul ma'ahid di Indonesia ini, yang namanya kiai itu, Pak, istrinya harus lebih dari satu, Pak. Lah istrinya dia kan orang bertakwa, Pak. Takut sama yang tua. Satu istrinya, Pak. Jadi kalau kiai ini kan harus berani ya. Namanya kiai itu harus berani. Karena apa? Kiai itu kata Allah dalam Al-Qur'an, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak takut apapun dan enggak bersedih hati karena apapun. Takutnya hanya kepada Allah, sedihnya hanya karena Allah. Nah kalau takwa begini ini, Pak, takut sama yang tua ya bukan kiai lah, Pak, gitu loh. Ngakunya kiai, masya Allah, saya bilang gitu. Karena apa, Pak? Dalam Al-Quran tuh gini, Pak. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan manapun yang kalian sukai, masna minimal 2 kalau mau jadi kiai mah. Kemudian 3, sempurnanya 4 itu baru maha kiai itu mah. Iya. Dan ingat ayat selanjutnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut khawatir nggak bisa berbuat adil, fawahidatan. Berarti kiai yang takut ini. Dan sekarang gini Ustadz, bayangin berani bagaimana? Nyoba aja belum udah takut gitu loh. Ya gimana mau dibilang berani gitu loh. Cuman ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di sini bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita. Karena beliau ini ilmunya luar biasa. Saya kadang-kadang walaupun tidak begitu mengakui kekiaiannya, tapi saya suka nyuri-nyuri tulisan-tulisan beliau di medsos. Ternyata ilmunya banyak juga gitu loh. Ya, insya Allah mudah-mudahan punya pesantren dan istrinya nambah. Akhirnya pengakuan dia jadi terbukti sebagai kiai. Ya, cukup sampai di sini. Dan yang terakhir, terima kasih juga ini kepada Wan Zaid Basumbul. Ini adalah sahabat saya juga dari Jalan Jaya. Jadi beliau ini rumahnya beliau dekat dengan saya punya paman, Pak. Jadi di Jalan Jaya itu saya punya paman namanya Kiai Muhammad Yasin. Beliau itu pengasuh daripada pondok pesantren Al-Fat di Jalan Jaya. Nah, rumah beliau dekat dengan rumah paman saya itu. Gitu. Mudah-mudahan hadirnya beliau di sini juga membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Nah, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan season berikutnya yaitu tanya jawab. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.